bukan tajam atau kritis. Kita yang penting tidak bohong. Betul. Berdasarkan data dan fakta. Ya, faktanya apa? Ini ada, angka-angka ada. Angka-angka dari mana? Dari Pemkot sendiri. Dulur, kembali di podcast Judas Indonesia, ngobrol santai bernilai tinggi. Tandes Kertajaya, jangan lupa subscribe ya. Narasumber kali ini adalah anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat. Menarik, beliau sebelum menjadi anggota Dewan, ternyata seorang jurnalis di salah satu harian terkemuka di Surabaya. Bergabung ke Partai Demokrat, menjadi anggota Dewan, hingga meraih puncak posisi tertinggi, yaitu sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Inilah dia, Cak Mahfud. Selamat datang, Cak Mahfud. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dia. Iya. Tetap di Partai Demokrat ya? Oh iya, tetap di Demokrat. Setia ini. Benar. Pernah jadi seorang wartawan di harian apa bisa disebutkan dan pada tahun berapa saat itu? Oh ya, saya sebelumnya itu wartawan di Memorandum, harian pagi Memorandum. Terus gabung Jawa Pos Group ya. Iya. Terus dari wartawan jadi redaktur, jadi redaktor, jadi Pimret. Terakhir jadi pemimpin redaksi di Memorandum. Waktu itu koran nggak sebanyak saat ini. Belum ada koran online juga. Persaingannya masih kecil pada saat itu ya di bidang media massa ya, terutama koran harian. Harian itu kalau tidak salah sekitar 24 se-Indonesia itu. Kenapa saya apal? Karena waktu itu ada lomba karya tulis, pesertanya itu maksimal. Semua diikutkan itu 24 orang. Terus yang mendorong Cak Mahfud setelah profesinya sebagai wartawan, kemudian itu ada cita-cita nggak sebelumnya ingin menjadi anggota legislatif? Saya didesak oleh warga waktu itu, ya, masyarakat di daerah Surabaya Barat, tempat tinggal saya, di Tandes, Manukan Kulon. Mereka berharap agar punya DPR. Karena waktu itu tidak ada DPR atau merasa tidak punya DPR warganya. Ada banyak DPR tapi mereka tidak merasa punya. Akhirnya saya banyak didatangi ibu-ibu, jamaah pengajian, PKK dan lain-lain untuk mencalonkan. Saya masih pemimpin redaksi di Memorandum, didatangi di rumah itu. Saya lihat-lihat partai mana yang paling bagus. Nah, akhirnya saya putusi di Demokrat. Karena saya lihat Pak SBY, jenderal, pinter, ya, terus bahasa Inggris lancar dan lain-lain ya, namanya jenderal, terus orangnya baik. Nah, maka saya putusi ikut Demokrat. Terus saya nyalon, begitu nyalon, didukung ibu-ibu itu langsung jadi. Tahun berapa itu? 2009. 2009. Ya. Terus langsung melesat menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Belum. Saya masuk 2009 itu Ketua Komisi B, Bravo. Ketua Komisi B. Setelah itu Ketua DPR. Setelah itu Ketua Banlek, Badan Legislasi ya. Setelah itu Ketua Fraksi. Nah, terus untuk komisi itu soal jabatan. Untuk komisi saya Komisi B periode pertama. Periode kedua saya Komisi C. Periode ketiga saya Komisi A. Nanti periode keempat kalau ditakdirkan kembali ya saya rencana Komisi D Delta. 2024? 2024 kembali? Ya nyalon lagi, kalau ditakdirkan jadi saya mungkin masuk Komisi D. Sehingga A, B, C, D saya sudah pernah saya jalani. Dapilnya? Tetap di Dapil 5 di daerah Tandes, Komanunggal sampai Kerep, gak termasuk di Komanunggal, sampai Kerep, Bonowo, Pakal, Lakar Santri, ya pokok pinggir-pinggiran sana. Berarti sudah menguasai betul tentang tata kelola pemerintahan, terutama di legislatif seperti ini ya. Nah, Ya. kalau boleh tahu,
setiap pertengahan tahun itu kegiatan anggota DPRD Surabaya, terutama di bulan Agustus ya, itu Ya. kira-kira apa yang paling krusial? Ya, antara Juli, Agustus, September ini salah Tentang satu bahasa apa fungsi DPR itu adalah yang paling menonjol itu budgeting atau keuangan, Keuangan. anggaran, Menarik. pembahasan anggaran. Jadi hari-hari ini kita ya tanggal 1 Agustus, tanggal 2 sampai minggu depan ini terus bahas tentang APBD 2024. Masih proses sampai hari ini. Apa yang dibahas itu? Yang dibahas itu rencana pendapatan APBD 2024 dan rencana belanja APBD 2024. Di dalamnya itu kita bahas bersama eksekutif, bersama tim anggaran pemerintah daerah. Jadi tim anggaran Pemkot dan Badan Anggaran DPRD. Sudah bertemu itu? Sudah ketemu satu kali, ya kita pembahasan seminggu yang lalu. Dalam pembahasan itu kita sampaikan beberapa persoalan yang kita lihat dalam angka-angka. Ya, ketika kita membaca angka yang dari pemerintah kota sendiri banyak yang tidak masuk akal. Akhirnya kita tanya sama ketua tim anggaran, yaitu Pak Iksan atau Sekda. Ya, ketua tim anggarannya itu merangkap Sekda atau Sekda merangkap tim anggaran. Saya tanyakan, loh ini kok gak masuk akal Pak? Gimana ceritanya? Ya Pak Iksan sendiri agak bingung. Wih, gini ya. Pertanyaannya Anda terlalu tajam dan kritis mungkin sehingga seorang sekda pun tidak bisa menjawab. Bukan tajam atau kritis. Kita yang penting tidak bohong. Betul. Berdasarkan data dan fakta. Ya, faktanya apa? Ini ada, angka-angka ada. Angka-angka dari mana? Dari Pemkot sendiri. Nah, Ya, yang penting kita tidak ngarang angka itu. Dan itu diakui oleh Pemkot sendiri. Oh ya, ini gini-gini. Terus gimana Pak? 2, 3 pendapatan misalnya ini ya. Misalnya pendapatan dari pajak parkir 140 miliar. ada datanya itu ya? Ada. Anda punya ya? Bisa Ada ini. ditampilkan? Nah, ini di sini ada semua angkanya nih. Ya, Seorang pajak wartawan, mantan wartawan seperti ini ternyata ya. Ada jadi jiwanya pejabat. masih tetap. Jiwanya tetap Teman-teman, ya akan data nomor 1 Ya. memang. Nah, di sini ini ada pajak daerah, ya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan PBB. Semua ini saya amati ngedrop, Kondisinya ngedrop. tidak ada yang naik satupun. Terus alasan dari pihak Banggar pemerintah kota? Tim anggaran pemerintah kota, ketika saya sampaikan, ini gimana ceritanya kok ngedrop semua? Tidak bisa menjawab atau? Nah, dijawab ini itu. Saya bilang loh, ini di pengantar sampean, di pengantar dari pemerintah kota, disebutkan di pengantarnya bahwa ekonomi Surabaya 2021 itu membaik, 2022 membaik, 2023 menguat. Nah kok 2024 ngedrop? Padahal di dalam penjelasan 2024 itu akan mengikuti 2021, 22, 23. Akan mengikuti itu membaik terus berarti. Tetapi di dalam penjelasan angka-angka ini ngedrop. Kok agak janggal ya? Ya, nah, itulah yang akhirnya nggak bisa dijelaskan terus minta waktu ditunda. Ditunda besok. Kemarin dirapatkan di Badan Musyawarah untuk rapat Badan Anggaran besok. Ada sesuatu yang unik memang ya. Misalnya gini ya. Iya. Di dalam, saya ambil contoh. Di penjelasan Pemkot ini ada pendapatan PBB, pajak bumi bangunan. Ya. Pajak bumi bangunan itu di target 2023, target pendapatan 2023 itu sebesar 1,6 triliun. Ya. Oke. Tentunya Pemkot itu menetapkan target berdasarkan potensi objek pajak. Karena PBB nih, objeknya adalah rumah warga, tanah-tanah itu. Dihitunglah itu ketemunya 1,6 triliun. Terus masuk 2024 nanti, dalam penjelasannya di
rapat badan anggaran, Pemkot itu menjelaskan target PBB 2024 itu 1,4 triliun. Ya kan turun. Yang 2023 targetnya sudah terbaca di APBD murni itu 1,6, 2024 1,4. Kan aneh, Kan turun. Padahal ini PBB, obyeknya pasti. Nggak mungkin tanah ini geser atau hilang terus berkurang jadi sungai atau jadi danau, kan nggak mungkin. Betul. Ada apa ini? Obyeknya kan tetap. Ya. Kalau pajak hotel dikatakan turun, oh karena orang yang nginep berkurang, masih bisa. Ini pajak PBB, obyeknya tetap tapi berkurang. Kok bisa? Di mana logikanya? Ya, kayak gitu contohnya. Artinya ini Banggara DPRD Surabaya sedang membahas postur APBD di 2024. Iya. APBD Kota Surabaya 2023 itu berapa? Atau pembahasan awal? 10,4. 10,4. Nah, 2023 2023. 11,4. Nah, terus rencananya 2024 APBD murni, target APBD murni 2023 itu 11,3. Oke. Ya pasnya ya ini ya. 11,3. APBD murni 2024 itu 10,4. turun drastis itu. Turunnya hampir 900 miliar. Padahal sejak 2021 hingga 2023 ekonomi Surabaya Membaik. maju pesat. Membaik. Ini Ya. nggak linear dengan pendapatan dari Pemkot Surabaya Ya. sendiri. Ini kira-kira Dewan tentu bisa menelusuri apa yang salah. Apa karena tata kelolanya atau dalam tanda kutip mungkin ya ada dana yang tidak masuk, tidak diketahui, seperti itu. Ada. Apa itu? Ada yang nggak masuk. Bisa dijelaskan? Ya. Jadi Tapi datanya ada ya? ada, dan ini berdasarkan rapat badan anggaran pertama kemarin. Oh, Saya tanya itu, apa kira-kira salah satu contoh yang menyebabkan pajak restoran tidak masuk? Saya kasih argumen waktu itu. Padahal saya makan di restoran, misalnya kena 1 juta misalnya, saya harus bayar 1.100.000. Ya, Ada 100 PPN. ini uang saya, 10% dari yang saya makan total di situ. Jadi yang masuk ke pengusaha ini 1 juta. Betul. Tapi saya harus bayar 1.100.000. Iya kan? Karena 10% ini pajak. Uang saya yang titip di pengusaha rumah makan itu untuk disampaikan ke Pemkot sebagai pajak saya makan di restoran. betul. Nah, yang 100 ribu ini, contoh ini ya, kalau 1 juta, dikali seluruh restoran Surabaya, itu di bawah pengusahanya. Tidak disetor ke Pemkot. Mestinya kan yang 100 ini setor, yang 1 juta diambil pengusaha. Ada yang disampaikan begitu sama ketua tim anggarannya, Pak Iksan. Itu udah disampaikan ke Sudah. Ya saya bilang, Pak, sampean jangan terlalu baik hati sama pengusaha itu. Kalau ada PKL tidak bayar ini, menyalahi langsung Satpol PP gerutukan dengan teman-teman di lokasi. Tapi kalau ada pengusaha besar restoran ngembat uang rakyat dibiarkan. Iya, itu artinya pengusaha restoran itu ngembat uang rakyat. Iya, itu. karena pajak itu. Betul. Iya Pak, sudah kita panggil, kita temukan dengan kejaksaan, dengan BPK, dengan ini. Kenapa terlalu baik? Ya mestinya sampai nggak nilap uang rakyat, uang pajak. Laporkan jaksaan supaya ditahan, laporkan polisi, apa mana? Kan mesti pidana. Padahal pajak itu seyogianya kan untuk memakmurkan warga dan Iya. masyarakat. Korbannya rakyat Kota Surabaya. Kenapa? Karena Pemkot terlalu baik hati sama mereka. Harusnya Harusnya ya sesuai prosedur. Sikap. Kalau ngembat uang pajak itu apa hukumannya? Prosedurnya apa? Ya lakukan itu. Jangan terlalu bernego-nego. ini DPRD mendorong terus untuk bersikap tegas ya. Saya. Oh, Yang lain saya nggak tahu. Harus ada yang tersisa yang harus berani ngomong gitu. betul. Karena hidup ini kalau tidak ada berani semua ya. Iya, harus ada yang beda. Betul-betul. Terus Ini fakta. fakta dan Anda memiliki data sehingga makanya Iya, berani. datanya. Betul. Kalau kurang tebelin ada lagi. Anda seorang badan anggaran. Ya,
tentu mengetahui kondisi keuangan di pemerintahan. Iya. Bagaimana kondisi keuangan pemerintah kota saat ini sampai semester pertama tahun 2023 ini Ya, hingga ini sudah masuk semester 2, ya. Kondisi keuangannya memprihatinkan. Harusnya Pemkot ini hati-hati atau lampu kuning karena banyak sekali belanja-belanja dinas yang dirasionalisasi. Artinya apa? Misalnya satu OPD itu diplot anggaran, misalnya ini belanja dan lain-lain 500 miliar misalnya ya. Ada yang 100 miliar, 200 miliar dikurangi 50 miliar, terus dikurangi lagi 50 miliar, dikurangi lagi sampai 3 kali. Ada yang gitu. Untuk penghematan, Pak. Kenapa? Karena uang tidak ada. mengerikan sekali ya. Pajaknya susah masuk. Retribusinya ngedrop. Sehingga faktanya di lapangan seperti itu. Dan fakta di lapangan lagi, masyarakat melihat sendiri. Sudah hampir 1 tahun ini banyak event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya sampai saat ini, bahkan event-event besar. Nah ini kan tentu kan bisa dikatakan memiliki anggaran atau memiliki uang Pemkot itu, sehingga bisa menyelenggarakan beberapa event, bahkan event skala internasional seperti Cross Culture yang beberapa waktu lalu dihadirkan di Surabaya ini. Anda melihatnya bagaimana ini? Ya, kalau saya memang melihat itu, tapi saya nggak pernah datang, ya mohon maaf ya. Iya. Saya lihat memang seperti itu, ada event banyak di Taman Surya, Balai Pemuda, Taman Surya, di tempat lain. Ya, tolong ditanyakan ke Pemkot itu anggaran dari mana? APBD atau pribadi? Ya, saya nggak tahu kalau itu. Nah, saran saya sudah saya sampaikan, pokoknya semua pelaksanaan pemerintahan itu harus sesuai dengan aturan pemerintahan daerah. Di mana pemerintahan daerah itu beli 1 pulpen saja harus disetujui DPRD. Apakah event-event itu ada di buku APBD? Apakah bayari orang ini, orang itu dengan ungkapan-ungkapan di tengah jalan proses pemerintahan ini ada di APBD? Apakah itu tidak akrobat APBD namanya? Tahu-tahu muncul menyebutkan, nanti itu akan saya kasih ini. Nanti saya kasih, ada nggak di APBD? Kecuali pribadi. Artinya setiap kebijakan pemerintah kota dalam mengeluarkan anggaran itu benar-benar harus disetujui oleh DPRD. Iya, itu kan aturan pemerintahan. Seperti halnya misalnya di DPR RI ya harus disetujui dengan penggunaan APBN, Iya. harus disetujui dengan di DPR RI Iya, seperti itu sama. ya. Itu kalau tidak disetujui atau tidak komunikasi dulu dengan DPRD ketika Pemkot mengeluarkan anggaran, itu menyalahi aturan atau bagaimana? Atau aturannya sudah ada atau gimana? Sudah Payung ada. hukumnya. Tadi kan saya sampaikan, sesuai aturan harus persetujuan DPRD. Loh, bagaimana kalau tidak seperti itu? Ya tidak sesuai aturan. Siapa yang menindak? Ini uang rakyat. Padahal yang megang duit adalah eksekutif, Eksekutif. tapi yang menyetujui pengeluarannya adalah legislatif. Legislatif bersama eksekutif seperti ini, perencanaan belanja 2024 disampaikan ke eksekutif, disampaikan eksekutif ke DPRD, ke legislatif. Saya minta persetujuan ya, ini untuk belanja ini, pendapatannya sekian ini. Nah, kita lihat ini, yang dipakai ini kan uang rakyat. Tidak mungkin pemerintah kota minta persetujuan satu persatu rakyat yang ada di Surabaya. Maka minta persetujuan kepada wakil rakyat atau DPR. Disodorlah kan sini. Nah, kita bahas. Fungsi DPR itu melihat apa yang akan dibelanjakan. Oh, belanjanya Pemkot ini hampir 3 triliun. Belanja pegawai. Bayari pegawai Pemkot itu mulai dari wali kota sampai lurah. Bawahnya lurah. 3 triliun. Dari misalnya target 10 miliar. 10 triliun. 3 triliunnya untuk bayari pegawai ini di sini. Ini terfungsi. Ada di sini. Ada 2,7 triliun. Ya, kalau itu habis. Ya. Tapi harus setujuan DPR itu aturan. Apalagi yang kira-kira potensi loss, kerugian-kerugian yang tidak masuk harusnya masuk ke kas daerah kota Surabaya, tapi Kalau pendapatan asli daerah, mulai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah PBB, ya, termasuk lain-lain, retribusi daerah, ya. Ini semua turun. drop. PAD ya,
BPKD. Kok sepertinya kayak nggak bekerja ini pemerintah kota, kok bisa drop? Anda melihatnya seperti itu nggak ini? Ya, saya tidak ngomong gitu. Tentu bebas saja masyarakat Menilai. yang punya uang berpendapat seperti apa. Ini kan uangnya rakyat. Iya. Betul. Ya kan, bukan uang saya, bukan uang wali kota ini. Ini uang rakyat dipakai untuk perbaikan lingkungan rakyat, merubah nasib rakyat di situ. Ya, sehingga ya rakyat yang menilai. Kembali ke rakyat. Yang penting saya tidak bohong berdasarkan data. Kalau bohong itu nanti jadi fitnah. Gak ada maksud apa-apa. Ya saya menyampaikan yang ada. Ini faktanya begini. Harus disampaikan meskipun itu pahit. Harus ada yang berani ngomong gitu. Sebentar, breakdown lagi. Tadi sudah bertemu dengan pihak pemerintah kota, dalam hal ini Sekda. Ya rapat Kota di badan Surabaya. anggaran ya. Itu pertemuannya tertutup. Padahal kalau bicara anggaran, ini kan juga kan harusnya publik atau masyarakat kan harus tahu kan, harus mengetahui gitu, harus mengerti. Itu pada saat pertemuan tertutup. Tertutup. Ya saya lihat pintunya tertutup. DPR kok wartawan kok nggak ada. Katanya memang nggak boleh. Katanya loh ya. Padahal ini bahas uang rakyat, namanya masyarakat, ini uang masyarakat, itu harus mengetahui lewat media massa. Betul. Ya, media massa itu terdiri dari wartawan. Harusnya menjadi jembatan. Ini loh uang rakyat sedang dibahas. Masyarakat, uangmu sedang dibahas di sini. Lewat apa? Lewat media massa. Massa S-nya 2. Ya. Massa S2 itu berarti masyarakat. Kalau masa S1 itu waktu. Masa kecil saya dulu, nah itu waktu. Ya. Saya punya masa, lah itu masyarakat, S-nya 2. Nah, media massa Media S2. S2, artinya itu mewakili media masyarakat. Jadi tidak boleh tertutup sebenarnya ya. Idealnya Pembahasan-pembahasan. begitu. Ya. Hmm. Harusnya tahu. Kan kita bahas uang rakyat. Kita wakil rakyatnya. Kita nggak mungkin ngandani situ-situ warga sak Surabaya. Ini lho rek bahas ini, duit sak ini nggak mungkin. Maka lewat media masyarakat atau media massa. Ya, sekarang ada cetak, ada online, ada TV, ada lain-lain. Medianya macam-macam, tapi semua itu adalah media massa. Kalau kita berpegang teguh dengan tata kelolaan pemerintah yang baik atau good governance, itu kan harusnya transparan ya. Ya, ada pembahasan transparansi penggunaan uang pemerintah daerah, ada. Termasuk pengeluaran-pengeluaran. Tanya inspektorat kalau nggak ngerti. Ada transparansi penggunaan uang daerah. Artinya apa? Ya, harus terbuka. Sehingga pemerintah kota tahu ini salah, ini keliru. Oh ini nanti antisipasi, jangan sampai uang ini bermasalah. Di jalan nanti diingatkan. Itu transparansi namanya. Kembali ke postur APBD yang akan dibicarakan dan akan dibahas untuk APBD 2024 atau tahun depan. Tadi disinggung sejak 2021 hingga 2003 ekonomi Surabaya maju pesat. Indikatornya adalah sejumlah investasi masuk Ya. dari berbagai sektor. Tapi mengapa pendapatan kita turun seperti Ya. itu? Memang hanya faktornya kurang ketegasan dari pemerintah kota saja atau ada Enggak. faktor lain ini? Ada faktor lain. Apa? Kalau menurut saya, dalam manajemen pemerintahan ini ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang tidak tepat guna, uangnya dipakai ini, itu, ini. Ada yang tidak tepat guna. Itu yang harus dibenahi lah secepatnya ya. Saya sudah sampaikan. Ini Pak, berarti ada yang salah. Logikanya saja nggak masuk akal. Ya, kita cari parkir di mall susah, kok pendapatan pajak parkir menurun. Nah, padahal mallnya bertambah, mobil bertambah, ya. Tapi pendapatan kok menurun. Apalagi akhir pekan, Sabtu Minggu itu pusat Waduh, perbelanjaan, iya. restoran, kafe. Itu yang kita bikin nggak masuk akalnya. Ada sebagian anggota dewan sebagai wakil rakyat dengan melihat postur APBD untuk tahun depan dan pendapatan kota Surabaya di tahun 2003 ini yang ngedrop. Sedih nggak?
Ya sebagai anggota dewan, apalagi saya ini arek asli, Ya. asli arek, ya. Asli arek itu berarti lahir besar Surabaya. Betul. Ya, rasa memilikinya tinggi terhadap kota ini. Ya merasa prihatin aja kalau ada yang salah dalam pengelolaan kota ini. Idealnya memang harus segera dibenahi dan yang wajar-wajar saja. Karena kita bicara ini dari Pemkot, anggaran datanya dari pemerintah kota, yang buat pemerintah kota, maka kita bahas bersama. Nah, faktanya seperti ini. Itu ya prihatin sekali kalau ada yang salah dalam pengelolaan. Betul, betul. Nah, sebagai anggota dewan, sebagai tupoksinya pengawasan, memang Ya. itu wajib untuk memberi koreksi. Wajib. Justru kalau saya tidak memberi masukan, ya saya yang salah, tidak berfungsi DPR-nya. Cuma kadang-kadang ada yang menyampaikan ketika saya ini memberi masukan dengan data dan fakta, ada yang teman-teman atau orang lain ya yang berpendapat, oh ini senengani ngeritik, senengani ini. Loh, harus ada yang tersisa yang memberi masukan ke wali kota. Tidak semua harus memuji. Wali kota saya kira tidak butuh pujian, sudah terlalu banyak yang memuji. Ya, apalagi memuja juga ada, sudah terlalu banyak, nggak butuh wali kota itu pujian-pujian, sudah harus ada yang memberitahu, Pak ini loh kondisinya seperti ini aslinya ya, sampai harus gini, harus ada yang gitu, itu fungsi DPR. Kalau memuji ya nggak usah ini, nggak usah disampaikan, nggak apa, memang kalau berperilaku benar itu memang sudah kewajiban. Kalau kesini dikit salah atau ada yang salah ya kita kasih tahu. Betul. Kalau sudah baik ya sudah bagus. Tidak berarti benci, tidak. Kita mau wali kota ini menjalani semuanya sempurna. Ini Pak ada yang salah, kita kasih tahu, itu fungsi DPR. Tapi dengan ucapan itu ada yang merasa kenyamanannya terusik, ada yang merasa ketenangannya terusik. Maka seperti yang memberi masukan, yang wah aku ini, bisik-bisik sana, gak apa-apa. Ya itu tantangan kalau kita memang seperti itu. Di dunia jurnalis itu biasa. Biasa itu. Nah, karena Anda juga orang dari Partai Demokrat ya, karena memang darahnya darah jurnalis. Iya, dan biasa. Untungnya saya biasa gitu-gitu. Kita ini nggak ada maksud apa-apa. Kalau memang benar, kita katakan wali kota sudah benar. Wali kota sudah betul, nggak ada yang salah. Tapi kalau memang ini salah, ekonomi baik tapi pendapatan turun, ini ada yang nggak beres, ada yang perlu diperbaiki. Ya kita sampaikan. Saya sudah ngomong ke Eksen itu. Oke, terima kasih Cak Mahfud. Cak Mahmud tuh. Liru terus saya. Makanya di DPD Surabaya ini ada dua, Cak Mahfud dan Cak Mahmud. Iya, beda satu Kalau huruf. saya salah sebut gitu. Karena baru minggu kemarin juga podcastnya Mahfud dari PKB ini Mahmud. Ya. Silakan Cak Mahmud, mungkin ada closing statement. Ya, DPR-nya biasanya pakai jas. Sekarang ini yang pembacaranya pakai jas kayak DPR. Iya benar. Ya, kebetulan saya ini tidak pernah pakai jas-jas begini mulai dilantik 2009 sampai hari ini. Ya, bagus. Lalu saya sampaikan ke pemerintah kota, ya kita memberi masukan. Orang ada yang nyebut ini kritik, ada yang nyebut ini masukan, ada yang nyebut itu tidak suka dan lain-lain, itu biasa. Ya, tapi namanya pemerintahan, dalam pemerintahan ini orangnya macam-macam, harus menerima kalau yang disampaikan itu benar, asal benar berdasarkan data fakta. Yang masalah kalau yang disampaikan itu tidak benar, berdasarkan opini atau yang liar, ya, itu yang tidak boleh. Ya, kita kan bicara data, angka, oh ini begini. Misalnya saya ngomong di sana banjir, tapi nggak pernah banjir, itu ujuk, nggak boleh. Ini saya harap ya pemerintah kota harus menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Cak Mahmud atas kehadirannya di podcast Judes Indonesia. Dulur, filsuf Yunani Aristoteles menorehkan pemikirannya tidak ada seorang yang jenius tanpa sebuah pemikiran yang gila. Dan seorang pemimpin yang baik harus terlebih dahulu mau jadi pemimpin. Wis ya lur, tak pamit. Ojo lali koyo biasane.